Yes. Pagi luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya sudah siap, Memniko udah siap. Ya, saya juga pasti lebih siap. Oke. Gimana rasanya hari ini? Senang nggak? Senang dan luar biasa. Iya, senanglah semuanya karena kita bisa beribadah kepada Tuhan di hari ini. Jadi semua kita yang ada di rumah, kalian pun anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu harus semangat. Bagaimana Memniko? Semangat nggak? Semangat dong. Saya juga sudah semangat. Ya, kita akan mulai ibadah kita ya. Kita bernyanyi lagunya. Ya, kita akan angkat pujian kita yang berjudul Hanya Ada Satu Nama, Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Yesus menjagai aku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hanya satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Oh, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Yesus menjagai aku. Katakan lebih sungguh lagi. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Oh, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Yesus menjagai aku. Yesus menjagai. Yesus menjagai aku. Yesus menjagai. Yesus menjagai aku. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Semua sungguh-sungguh berdoa, jangan ada yang main-main. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang hingga hari ini. Sehingga di hari ini kami boleh beribadah. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami ini, mengurapi ibadah kami, mengurapi kami semua, menjamah kami semua. Biarlah lewat ibadah kami ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Tuhan menyatakan berkat-Mu yang terbaik bagi kami. Semua Tuhan kami yang ada, tidak terkecuali, semua akan dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan yang memberkati
Bahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Oke. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Masih. Ya, sekarang kita angkat pujian karena Tuhan sayang padaku. Dan kami undang semua Ya. bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan ya buat Tuhan ya. Semangat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Hujan berkat. Yeay. Adik-adik di rumah masih tetap semangat memuji Tuhan kan? Iya, tadi kita sudah bernyanyi berkat Tuhan kita terima. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan? Berarti kita harus juga rajin membaca Firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo tepuk tangannya. Semangat ya dia. Semangat. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh. Yeay. Haleluya. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian dari semula. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tak kau sertakan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hidupku berarti. Oke, anak-anak yang baik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau datang pada Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami, anak-anakmu yang di rumah, yang sudah memuji Engkau, yang sudah menyembah Engkau Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, siapkan hati anak-anakmu yang di rumah Tuhan, supaya mereka siap-siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, duduk manis, telinganya dibuka, hatinya dibuka untuk firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang baik, puji Tuhan. Bisrina percaya kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi ini Bisrina mau cerita tentang seorang penabur. Anak-anak tahu penabur itu siapa? Kalau zaman sekarang penabur itu adalah seorang petani dan ibu tani. Anak-anak pernah nggak melihat seorang petani menaburkan benihnya di ladang? Nah, pasti kalian pernah lihat kan, ibu tani atau mungkin mama atau papa di rumah menanam benih di pot atau di ladang atau di halaman rumah. Nah, saat ini Miss Rina mau cerita tentang penabur. Firman Tuhan yang mau Miss Rina sampaikan ini, anak-anak yang baik, tolong disimak, tolong didengar, supaya kita semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh melakukannya di dalam hidup kita ya. Oke, Miss Rina mau ambil firman Tuhan di dalam Markus 4 ya. Buka Alkitabnya anak-anak, jangan ada yang nggak buka Alkitab. Buka Alkitabnya Markus 4 ayat 1 sampai 20. Markus 4 ayat pertama sampai ke 20. Nah, Miss Rina mau cerita. Pada suatu hari ada seorang petani lagi berpikir. Dia mempunyai banyak benih di tangan, dan petani ini berpikir mau ditabur di mana benih ini. Wah, kemudian
petani ini berjalan-jalan adik-adik yang manis. Ketika dia berjalan, dia melihat sebuah lahan, tapi itu ada di pinggir jalan. Kemudian dia berpikir, aku tanam aja, aku tabur aja benih ini di pinggir jalan ini. Kemudian dia tabur benihnya, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika benihnya sudah ditabur dan dia tinggalkan, tiba-tiba burung datang memakan semua benih-benih yang dia tabur adik-adik yang manis. Dan benih itu tidak tumbuh. Kemudian ketika dia melihat, semua udah dimakan habis sama burung, dimakan habis sama ayam. Kemudian kalian tahu adik-adik, kemudian petani itu tidak putus asa. Dia pergi lagi berjalan. Dia kemudian melihat ada lahan lagi. Di lahan itu ada banyak batu-batu di sana. Tapi kalian tahu, petani ini berpikir, loh, kalau aku tanam di situ kira-kira tumbuh nggak benihnya? Kemudian dia tanam lagi di batu-batu itu. Dan kalian tahu benih itu tumbuh apa tidak adik-adik? Benih itu tumbuh, tapi tidak berakar. Benihnya tidak berakar. Ketika matahari terbit, saat itu matahari terbit dan buah itu atau benih yang tumbuh itu tadi layu dan mati. Karena apa? Tidak berakar. Nah, kalian tahu adik-adik yang manis, petani itu berpikir lagi, kenapa nggak tumbuh? Udah mati, udah layu, karena matahari begitu teriknya. Karena tidak berakar, dia mati. Dan kemudian petani ini juga tidak putus asa lagi. Dia pergi lagi berjalan. Dan kemudian dia lihat lagi sebuah lahan, tapi di lahan itu banyak sekali semak berduri. Ada putri malu, ada tumbuhan-tumbuhan liar. Nah, kemudian dia berpikir, kalau aku tanam di sini, kira-kira tumbuh nggak benih itu? Tapi dia tabur benih itu di tempat tanaman yang penuh dengan semak duri itu. Tetapi apa yang terjadi? Tanaman itu, benih itu tidak tumbuh. Karena apa? Dihimpit sama tanaman liar tadi, semak duri tadi. Jadi benih yang ditanam tidak tumbuh anak-anak yang baik. Tapi kemudian dia berpikir, Bapak Tani berpikir, kalau aku tidak menabur, kalau aku tidak menanam benih ini, anak istriku nanti makan apa? Kami makan apa? Aku harus menabur. Petani itu kemudian berjalan lagi. Ketika dia berjalan, dia menemukan sebuah lahan yang bagus sekali. Lahan yang sudah dibajak, yang ada airnya adik-adik. Dia berpikir, aku akan tanam benihku di sini. Kemudian Bapak Tani itu menanam benihnya di sana, ditanam. Kemudian ketika sesudah ditanam, benih itu tumbuh dengan baik. Karena apa? Tanahnya subur. Benih itu tumbuh dengan baik, tumbuh besar. Kemudian dia menghasilkan buah 30, 60 sampai 100 kali lipat loh buahnya. Nah, adik-adik, Miss Rina mau kasih penjelasan buat adik-adik semua. Benih yang ditanam di tempat yang pinggir jalan yang dimakan sama burung tadi, itu artinya anak-anak yang datang sekolah minggu tapi tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan, iblis mengambil benih firman Tuhannya. Akhirnya tidak tumbuh di dalam hati dan di dalam hidup adik-adik. Kemudian yang kedua, benih yang ditanam di batu-batu tadi yang tidak tumbuh sama sekali. Karena apa? Tidak berakar. Matahari datang, kemudian dia mati. Itu adalah anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, tapi hatinya tidak ke sana. Hatinya tidak berpikir, tidak melihat firman Tuhan, tidak mendengarkan dengan baik. Dia cuma melamun aja gitu ya, melamun aja. Akhirnya firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggunya tidak bertumbuh di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adik-adik, firman Tuhan yang ditanam di semak duri itu adalah anak yang mendengarkan firman tapi
tidak menyimpannya di dalam hati, akhirnya anak itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika gurunya cerita firman Tuhan, dia ngelamun, dia mengingat, wah, aku tadi main game apa ya? Mobile Legend apa ya? Gameku tadi gimana ya? Kemudian dia berpikir, filmku tadi film apa ya hari ini? Adik-adik, ketika firman Tuhan disampaikan, dia nggak dengerin firman Tuhan, dia asik ngobrol, dia melamun, dia berpikir aneh-aneh. Akhirnya firman Tuhan tidak masuk ke dalam hatinya. Hei, itu bagus apa tidak? Tentu tidak ya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian yang keempat, firman Tuhan yang ditabur, benih yang ditabur di tanah yang baik, itulah yang terbaik. Itu artinya anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan duduk manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ditangkap di dalam hati, dan ketika dia pulang, orang tuanya ngomong, "Hei, tadi firman Tuhan ceritanya apa?" Dia langsung sampaikan dengan baik semua firman Tuhan yang dia dengar. Kemudian dia berdoa sama Tuhan, dia sungguh-sungguh minta firman Tuhan itu tertanam di dalam hatinya dan bertumbuh di dalam hidupnya, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, seperti lagu yang tadi, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau kita mau berbuah lebat, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, harus baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan setiap hari. Jadi jangan seperti benih yang ditanam di pinggir jalan, adik-adik. Jangan mau jadi benih yang ditanam di mana tuh tadi? Di semak berduri, di batu-batu. Itu nggak akan bertumbuh, adik-adik. Oke? Nah, adik-adik yang manis, kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, minta berkat Tuhan turun atas hidup kita, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Nah, itulah firman Tuhan yang mau Miss Rina sampaikan bagi adik-adik semua. Semua firman Tuhan ini menjadi pelajaran buat adik-adik. Jangan mau menjadi orang, jadi anak, datang sekolah minggu, tapi tidak sungguh-sungguh, main-main, memuji Tuhannya main-main, mendengar firman Tuhannya main-main, bahkan colek temannya, main-main sana sini. Akhirnya firman Tuhan tidak tersampaikan, tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, adik-adik, jadilah anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hatimu dan berbuah di dalam hidupmu, dan engkau menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi siapapun. Engkau jadi berkat di sana. Oke, firman Tuhan sampai di sini, dan Miss Rina mau kasih kalian video, dan video ini Miss Rina harap video yang akan kalian saksikan itu menjadi berkat buat kalian dan menjadi pelajaran buat adik-adik yang melihat dan mendengarkan firman ini, dan engkau bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, selamat menyaksikan video yang akan Miss Rina tampilkan. Oke.
adik-adik sudah menyaksikan video tadi, dan semoga menjadi berkat buat adik-adik semua dimanapun engkau berada. Jadikan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, tentang seorang penabur. Dan kami rindu benih yang ditanam itu di tanah hati kami yang bagus, tanah hati kami yang subur, supaya benih firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami, oleh orang tua kami, oleh pendeta kami, itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, sehingga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, mereka boleh mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang penabur. Nah, sekarang kita punya ayat firman Tuhan yang harus kalian hafal, dan kalian videokan dengan mata tertutup ya, supaya nggak kelihatan bisa membaca gitu kan. Nah, misalnya contohnya seperti ini, Filipina gitu kan, matanya ditutup dan divideokan dengan orang tuanya dan dikirim ke nomor WA yang ada di bawah ini. Satu orang tercepat dan tepat, benar, tidak ada kurang kata-katanya akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, mau tahu apa yang akan dihafal? Akan ada di sini ya, dibaca ya. Oke, nah kita juga mau kasih tahu, minggu lalu kita udah punya pemenangnya yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Namanya adalah Sisil Silaban. Selamat! Kamu akan dapatkan sesuatu hadiah menarik dari kita. Tunggu ya di rumahnya, kita akan foto dan kita akan sebar, kita masukkan ke video foto kamu. Nah adik-adik yang mau mukanya terpampang kan, oke tuh, pasti mamanya juga senang, orang tuanya senang lihat anaknya bisa terpampang di video sekolah minggu. Kamu harus jawab, harus cepat hafal, dan juga cepat mengirimkannya supaya kamu bisa jadi pemenangnya dan kamu bisa dapatkan hadiah menarik dari kita. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.